C28 gagal ginjal. Tepat jam 6.30, Satria dan Azizah sudah tiba di rumah sakit Purna. Bahkan Satria sudah menghubungi Adi untuk mengetahui ruangan Astuti, tentu saja kelas VIP, dan juga sudah dijaga 24 jam oleh perawat di sana. Sudah sampai Mas. Azizah mengucek matanya saat melihat mobil Satria sudah berhenti di tempat parkiran Purna. Ayo kita turun sayang. Setelah ini bisa kembali ke rumah untuk beristirahat. Pungkas Satria, hanya dibalas anggukan oleh Azizah. Dari jauh, sudah terlihat kalau Adi baru saja keluar dari ruangan Astuti. Papa, bagaimana keadaan Mama? Belum membaik, sepertinya akan dirawat lama di sini. Azizah mengulurkan tangannya untuk menyalami Adi. Satria mau masuk dulu, sekalian ingin melihat keadaan Mama. Masuklah. Papa harus pergi ke kantor. Andara menelpon, kalau kita menang tender, sekali lagi, desain Azizah membawa keberuntungan untuk kita semua. Alhamdulillah, Pak Azizah ikut senang. Papa pulang dulu, Papa titip Mama. Siap Pak. Adi segera pergi dari hadapan mereka berdua, dan berlalu pergi meninggalkan rumah sakit Purna. Ceklek, Satria masuk bersama dengan Azizah. Mengetahui ikut datang bersama dengan Satria, langsung membuat Astuti marah. Mama tidak ingin melihat dia, usir dia. Teriak Astuti. Azizah memegang dadanya yang terkejut. Kalau kamu masih peduli sama Mama, usir dia. Mama tidak ingin melihat wajahnya. Tegas Astuti. Mas, biar aku tunggu di luar saja. Semoga Mama cepat sembuh, ucap Azizah, lalu berbalik meninggalkan ruangan itu. Satria menghampiri Astuti di atas ranjang, dan berusaha membantu Astuti untuk duduk dan harus menggunakan pengganjal bantal, agar tidak membuat tubuhnya sakit. Ceklek, Tuan Muda, saya mau memeriksa ulang Nyonya Astuti, seru dokter spesialis. Silahkan dok, kalau boleh tahu Mama saya sakit apa ya dok, tanya Satria, saat dokter itu sedang memeriksa denyut nadi dan tekanan darah Astuti. Terlihat dokter itu menghela nafas beratnya, mendengar pertanyaan dari Satria. Hasilnya sudah keluar, setelah saya lihat ternyata Nyonya Astuti mengalami gagal ginjal, dan itu harus segera dilakukan operasi, jika tidak itu akan berbahaya untuk kesehatannya. Gagal ginjal. Satria melirik ke arah Astuti yang ikut terkejut. Bagaimana mungkin, hidup saya sangat sehat, tidak mungkin itu terjadi. Teriak Astuti dengan lantang. Tenang Mama harus tenang. Satria menenangkan Astuti. Kami juga berusaha melakukan yang terbaik, kami tidak akan melakukan kesalahan sedikit pun dalam memeriksa, apalagi memeriksa Nyonya Astuti. Kami semua sangat berhati-hati. Pungkas dokter itu. Dok, jadi bagaimana dengan operasinya? Apa dokter sudah menemukan pendonor yang cocok untuk Mama? Saat ini sangat langka, belum ada yang cocok, padahal kita semua sudah mengirim informasi ini sampai keluar rumah sakit, namun, belum ada tanggapan dari rumah sakit luar. Lakukan yang terbaik dok, saya ingin Mama segera melakukan operasi itu. Saya mengerti, saya permisi dulu. Dokter tersebut segera keluar dari ruangan Astuti. Kenapa semenjak kehadiran Azizah hidup kita semua menjadi sial, benar-benar pembawa sial. Umpat Astuti. Istighfar, ini semua kehendak dari Allah, bukan karena Azizah. Dia tidak pernah membenci Mama, tapi, kenapa Mama selalu membenci dia? Kasihan Azizah buka sedikit hati Mama untuk dia. Tidak akan, saat Mama ingin istirahat, Mama harap kamu segera menemukan pendonor yang cocok untuk Mama. Mama tidak mau hidup seperti orang cacat. Satria akan berusaha Satria yakin, semuanya akan baik-baik saja, dan Mama akan hidup normal setelah kita mendapatkan pendonor yang cocok. Mama pegang janji-janjimu Satria mengangguk pelan, lalu membantu membenarkan selimut Astuti. Setelah melihat sang ibu terlelap, Satria pun keluar untuk melihat keadaan istrinya. Ceklek, Mas, bagaimana keadaan ibu? Tanya Azizah yang khawatir. Mama sudah membaik tapi, kesehatannya memburuk,
Ia harus segera dioperasi. Mama gagal ginjal. Sampai saat ini pihak rumah sakit belum menemukan pendonor yang cocok. Ungkap Satria, dengan wajah lesunya. Yang sabar ya mas, serahkan semuanya pada Allah, semoga ada jalan untuk kita semua. Amin, ayo kita pulang, kita berdua belum beristirahat, dari semalam, aku juga merasa sangat ngantuk. Iya mas. Azizah dan juga Satria segera pergi menuju tempat parkiran. Di kediaman Bella, Sandrina sudah tidak bisa leluasa untuk berpergian, setelah kejadian kemarin, karena pihak kepolisian sudah memberi peringatan kepadanya. Kakak kenapa sih mondar-mandir? Ketus Sandrina yang melihat Bella dari tadi tidak bisa diam di depannya. Tante Astuti sekarat, aku mendengar berita dia gagal ginjal. Kalau dia mati sekarang bagaimana nasib kita berdua, belum juga rencanaku sukses. Ujar Bella, yang kini duduk di depan Sandrina. Keluarga dia kaya, pasti dia akan segera mendapatkan pendonor, kakak tidak ketemu khawatir sampai segitunya. Gimana kakak enggak khawatir, untuk membeli mobil baru belum kesampaian, kakak ingin berlian banyak dan mobil banyak, ini hanya bisa kita dapat dari keluarga itu. Pungkas Bella. Jadi, kapan kakak berencana datang untuk menjenguk Tante Astuti? Ogah. Sahut Bella, singkat, Sandrina membulatkan matanya. Kak, walaupun kamu membenci wanita itu, tapi inilah waktu yang pas untuk kakak mencari perhatian keluarga itu. Kakak ingat waktu kakak pacaran sama kakak Satria, saat kak Satria sakit, kan kakak juga yang merawatnya. Ingat dong, sebagai hadiahnya waktu itu, Satria membelikan kakak mobil yang sampai saat ini masih kakak pakai. Jadi, apa yang kakak tunggu, mana tahu, kali ini kakak dibelikan pesawat sama mereka, ha. Titik, ha, kamu ngeledek ya, menunjuk ke arah Sandrina dengan jari telunjuk. Enggak, aku berkata jujur kak, Sandrina hanya bisa menahan tawa saat melihat raut wajah Bella yang sedang berpikir begitu keras. Kalau begitu, kakak akan pergi ke rumah sakit Purna untuk melihat keadaan nenek lampir itu, cibir Bella. Sandrina hanya bisa tersenyum miring, melihat Bella menghina Astuti. Calon mertua, bukan nenek lampir. Iya tapi itu, kan hanya di depan dia saja, di belakang dia lain cerita, kamu juga harus tahu dia juga tidak mudah untuk ditindas. Memang terlihat kok dari raut wajahnya, Tante Astuti sangat cerewet, terus jahat sama menantunya terlebih lagi, menantu seperti Azizah. Kamu belum tahu, kan kalau Tante Astuti sudah pernah menamparkan Azizah. What? Sandrina kaget, berarti, Tante Astuti sangat membenci menantunya itu, jadi, ini kesempatan buat kamu kak, buat Tante Astuti selalu berpihak kepadamu. Pasti. Bella mengembangkan senyuman liciknya, sembari memikirkan rencana baru untuk kejahatannya. Astuti masih berbaring lemah di ranjang pasien, semakin hari kesehatannya semakin buruk, bahkan ia terlihat begitu lesu, raut wajahnya tidak memperlihatkan keceriaan. Satria sedang menemani sang ibu yang tengah sakit, namun, Azizah tidak diperbolehkan ikut oleh Satria, apalagi mengingat Astuti yang tak pernah suka kepada Azizah, membuat Satria tidak ingin menyakiti sang istri. Ceklek, selamat siang Tuan Muda. Siang dok, keduanya saling tersenyum. Alhamdulillah Tuan Muda, akhirnya kita mendapatkan pendonor yang cocok untuk Nyonya Astuti. Alhamdulillah, benarkah begitu dok? Siapa orang? Berikan data pasien pendonor kepada saya ingin mengucapkan terima kasih kepadanya. Sekalian ingin memberikan hadiah untuk orang itu. Satria sangat senang, apa yang dikatakan dokter. Mohon maaf Tuan Muda, pendonor meminta agar pihak rumah sakit merahasiakan semua data pasien, karena pasien tidak ingin ada orang lain yang tahu. Ungkap sang dokter. Oh bisa begitu ya, padahal kami sangat ingin berterima kasih. Kalau begitu, aku akan menitipkan sebuah cek untuk pasien itu, dan tolong berikan kepadanya setelah hari Mama dioperasi. Baik Tuan Muda, Mama akan segera dioperasi. Kami sudah mendapatkan pendonor untuk Mama, ujar Satria, yang begitu senang. Mama yakin Satria, pasti bakal ada yang mau mendonor asal kita bayar mahal.
Ma, ini bukan soal uang. Bahkan orang itu tidak ingin kita tahu siapa yang jadi pendonor. Sepertinya dia tidak melakukan untuk uang, tapi dia benar-benar ikhlas untuk membantu Mama. Allah, mana ada orang zaman sekarang mau mendonorkan ginjalnya kalau bukan karena uang. Timpal Astuti lagi, Satria hanya bisa menghela kasar nafasnya, lalu berpamitan untuk kembali pulang. Ceklek, Bella, seru Astuti saat melihat Bella yang datang. Kebetulan sekali kamu datang, Tante jadi punya teman, karena Satria mau pulang. Yah, niatnya mau godain Satria tapi malah pulang dia. He, Bella tadi kebetulan lewat jadi mampir ke sini, untuk menjenguk Tante. Bagaimana kabar Tante? Dengar-dengar dari dokter, Tante sudah mendapatkan pendonornya. Sudah, tapi kita tidak tahu siapa pendonornya. Jangan terlalu dipikirin Tante, yang penting sembuh saja dulu. Semoga saja Tante Astuti tidak akan pernah tahu pendonornya. Batin Bella yang menatap Astuti, sembari tersenyum paksa. Ma, Satria pulang dulu. Hati-hati sayang, nanti malam, kalau papamu datang kemari, suruh bawakan makanan kesukaan Mama. Iya. Setelah mengecup pipi Astuti, Satria segera keluar dari tempat itu. Bahkan Bella yang sejak tadi tersenyum ke arah Satria diabaikan oleh Satria begitu saja. Asteris. Satria baru saja sampai ke rumah setelah maghrib, melihat rumah sepi, karena Mang Kardi hanya datang seminggu sekali untuk membersihkan kolam renang dan taman. Rani dan Atun juga tidak terlihat, entah kemana semua orang. Satria mencarinya setelah membuka pintu dengan kunci cadangan. Sayang, panggil Satria, tapi tidak ada jawaban. Tuan, Anda cari Nyonya? Tanya Rani, yang tiba-tiba muncul dari pintu belakang. Iya, mana Azizah Rani? Nyonya muda, ada di taman belakang. Setelah sholat, Nyonya dan Biatun pergi ke taman belakang. Ngapain malam-malam di taman? Tanya Satria, yang begitu penasaran, tapi langkahnya sudah menuju ke arah pintu belakang. Entah, tadi Nyonya meminta Mang Kardi untuk membawakan beberapa tanaman, yang akan dipelihara sendiri. Ungkap Rani yang mengikuti Satria. Satria langsung keluar, dan menuju taman. Dari jauh dia melihat Azizah dan Biatun yang sedang menanam beberapa tumbuhan di plastik hitam. Sedang apa di sini? Azizah terkejut, saat melihat Satria. Mas, Azizah segera berdiri, dan ia sesekali melihat ke arah tanaman itu, dan juga melihat ke arah Satria, yang penuh tanda tanya di raut wajahnya. Azizah, apa yang kamu lakukan di sini? Aku. Iya, apa yang kamu lakukan malam-malam di sini? Ulang Satria lagi, saat melihat Azizah yang gemetaran, Satria sedikit memperkecil suaranya, dan bertanya kembali kepada Azizah. Sayang, aku bertanya, apa yang kamu lakukan di sini? Satria kini memegang bahu Azizah. Aku menanam tumbuhan kumis kucing Mas, katanya bagus untuk kesehatan. Ungkap Azizah. Tumbuhan kumis kucing, itu untuk pengobatan orang yang gagal ginjal, kan? Azizah mengangguk. Sayang, kamu tidak perlu repot-repot, Mama sudah mendapatkan pendonornya. Itu juga berkat doamu sayang. Aku bahagia bisa melihat Mama sembuh. Terima kasih sayang. Satria langsung memeluk sang istri. Sudah sejak dari tadi ia ingin segera pulang dan berbagi berita bahagia itu kepada istrinya. Alhamdulillah ya Mas, aku ikut senang. Ayo kita masuk. Satria langsung membawa sang istri masuk ke dalam, dan meminta Rani dan Atun untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Tiba di dalam kamar, Azizah terus saja memperhatikan Satria yang terus tersenyum sembari melepas bajunya. Hari ini Mas terlihat begitu bahagia. Alhamdulillah Mas bahagia, akhirnya Mama akan sembuh. Sudah beberapa hari ini aku tidak bisa tidur memikirkan itu, dan alhamdulillah hari ini aku sudah lega mendengar berita bagus dari dokter. Ungkap Satria. Aku ikut bahagia Mas, semoga Mama selalu dalam lindungan Allah. Sahut Azizah yang berjalan ke arah Satria. Aku mandi dulu, sayang ambilkan baju gantiku. Iya Mas. Satria berlalu ke kamar mandi,
Sementara Azizah berjalan ke arah lemari untuk menyiapkan baju ganti untuk Satria. Ting, semoga tante baik-baik saja ya, dan segera sembuh, dan juga semoga operasi tante lancar. Sebuah pesan masuk ke ponsel Satria, pesan dari Bella sang mantan. Azizah tidak membukanya, ia hanya membaca yang terlihat di layar saja. Azizah hanya menghela nafasnya, lalu beralih mengambil keranjang baju kotor. Azizah membawa keranjang baju itu keluar dari kamar. Nyonya, biar saya saja, ucap Rani saat melihat Azizah yang membawa keranjang baju kotor. Terima kasih Rani. Setelah menyerahkan keranjang tersebut kepada Rani, lalu Azizah pergi ke dapur untuk melihat Biatun. Nyonya ada yang bisa saya bantu? Bi, makan malamnya udah siap belum? Sudahnya, ini sedang Bibi ambilkan sayur. Bi tolong buatkan jus alpukat ya, tidak usah pakai susu cukup 1 sendok gula saja. Baiknya, Azizah segera kembali ke kamar untuk melihat Satria. Ceklek, Mas, ayo kita makan, ajak Azizah. Iya tunggu sebentar, seperti Aldo mengirim pesan, ujar Satria yang sedang memegang ponselnya. Aldo mengirim pesan, kenapa enggak telpon saja Mas, saran Azizah. Satria segera melihat ke arah Azizah. Enggak usah, nanti saja kita makan dulu. Satria segera mengajak Azizah untuk keluar dari kamar, menuju ruang makan.